Berbicara tentang Hari Valentine, sebagaimana yang kita ketahui ya, bahwa pada setiap bulan Februari pada tanggal 14, itu di mana-mana, tidak hanya di Indonesia tapi di negara manapun, banyak sekali orang yang merayakan Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang. Tapi sayangnya banyak orang yang merayakan Hari Valentine tapi mereka tidak mengetahui ya sejarah Valentine itu apa. Dan khusus bagi kita ya, agama umat Islam, sebetulnya banyak sekali ya para ulama yang sangat menentang yang namanya Hari Valentine. Karena Hari Valentine itu dianggap sebagai hari jinah ya. Karena apa? Banyak sekali pasangan muda-mudi yang bukan suami istri, dalam merayakan Hari Valentine itu mereka ya melakukan yang namanya hubungan intim ya, layaknya suami istri, menginap di hotel-hotel atau ya di tempat-tempat sepi, ada di mana lah. Nah, jadi di sini ya saya ingin menjelaskan sedikit sejarah Hari Valentine yang saya ketahui ya. Nah, jadi Hari Valentine itu berasal dari bangsa Romawi ya pada zaman dahulu kala, di mana pada zaman bangsa Romawi ya, pada tahun 269 Masehi, yang pada waktu itu bangsa Romawi dipimpin oleh seorang kaisar yang bernama Claudius ya. Nah, jadi Kaisar Claudius ini adalah seorang kaisar yang sangat berambisi ya. Berambisi ingin memiliki prajurit yang banyak dan kuat ya, yang terdiri dari para anak-anak muda ya. Tapi sayangnya Kaisar Claudius ini melarang ya prajuritnya yang masih muda agar mereka jangan sampai menikah ya. Jadi tidak boleh berkeluarga ya, karena Kaisar Claudius menganggap kalau sudah berkeluarga itu akan menjadi pelemah ya, pelemah semangat prajurit ya, sehingga bisa mengakibatkan kekalahan dalam peperangan karena terikat dengan anak dan istri ya. Nah, tentunya keputusan Kaisar Claudius ini sangat menjadikan pro kontra ya. Ada yang setuju dan banyak pula yang sangat tidak setuju ya. Nah, jadi pada zaman itu ada seorang pendeta ya yang bernama Santo Valentino. Ya, tentunya kita tahu ya bahwa seorang pendeta itu tugasnya adalah untuk menikahkan ya pasangan muda-mudi yang ingin menikah. Tentunya beliau sangat tidak setuju juga ya. Nah, jadi pendeta Santo Valentino ini tanpa sepengetahuan Kaisar Claudius, beliau suatu hari menikahkan ya pasangan muda-mudi yang ingin menikah. Dan ternyata hal ini diketahui oleh Kaisar Claudius, dan akhirnya Kaisar Claudius pun sangat marah ya dan murka ya. Nah, kemudian pendeta Santo Valentino ini pun akhirnya dihukum mati ya. Dan kematian pendeta Santo Valentino ini bertepatan dengan tanggal 14 Februari ya. Nah, jadi karena kematian beliau ini, pendeta Santo Valentino ini pada tanggal 14 Februari, maka sejak itulah pada setiap tanggal 14 Februari dikenal sebagai Hari Valentine, yaitu hari kematian, mengenang kematian pendeta Santo Valentino ya. Lalu kenapa disebut juga sebagai hari kasih sayang? Ya karenanya pendeta Santo Valentino ini ya dianggap sebagai orang yang ya pembela cinta ya, membela pasangan anak muda-mudi yang sedang bercinta, yang ingin menikah ya.
Tapi beliau ternyata meninggal ya pada tanggal 14 Februari tersebut, pada saat beliau setelah menikahkan pasangan muda-mudi pada waktu itu ya. Sehingga ya ada semacam julukan lah bagi pendeta tersebut sebagai seorang pembela cinta ya. Maka disebutlah hari Valentine itu juga sebagai hari kasih sayang. Namun sekali lagi ya saya tegaskan, kita sebagai orang Islam tidak usah ya merayakan yang namanya hari Valentine. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, hari Valentine itu sangat ditentang sekali ya oleh banyak ulama, karena yang namanya hari Valentine memang tidak ada ya dalam Islam. Itu merupakan kebudayaan orang-orang barat ya, jadi bukan budaya kita sebagai orang Islam. Karena hari Valentine itu banyak sekali ya disalahgunakan orang untuk melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama ya. Dan khususnya bagi Anda ya, para wanita, hati-hati dengan hari Valentine. Jangan sampai Anda seorang wanita mau diajak berhubungan intim dengan pacar Anda hanya dengan alasan hari Valentine. Itu Anda cuma dibodoh-bodohin dengan pacar Anda ya. Kita harus ingat ya, yang namanya hubungan intim di luar nikah, Anda melakukan hubungan intim dengan pasangan Anda yang bukan suami Anda, itu namanya adalah perbuatan zina. Dan kita tentunya tahu ya bahwa zina itu adalah perbuatan haram yang sangat dilarang dalam agama. Karena secinta apapun Anda dengan pacar Anda, hendaknya ya jangan sampai melakukan hal-hal yang demikian ya. Kita harus ingat bahwa dalam hidup ini kita punya aturan ya, kita punya agama. Agama sudah menentukan mana yang baik dan mana yang buruk ya, mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan ya. Ya kalau memang Anda sudah tidak kuat lagi ya, ingin menikahnya secepatnya saja menikah, daripada Anda melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama yang bisa menjerumuskan Anda ya ke dalam api neraka. Nah, saya rasa cukup itu saja ya yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf bila ada kesalahan, dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.